Ya, baik, pada video ini saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu mengenai besaran, satuan, dan vektor. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai besaran, satuan, dan vektor, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai apa itu ilmu fisika. Baik, ilmu fisika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum fisika yang berlaku di alam semesta. Nah, hukum-hukum fisika ini dijabarkan melalui suatu persamaan matematis dan hukum-hukum fisika ini menjelaskan mengenai berbagai fenomena-fenomena alam. Nah, fenomena alam ini itu diwakili oleh suatu besaran, ya, suatu besaran fisis. Nah, besaran fisis ini kemudian digambarkan melalui suatu persamaan matematis. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah, lantas apakah besaran itu? Nah, di sini ada istilah besaran. Nah, besaran itu merupakan suatu kuantitas, ya. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat kita ukur. Itu namanya adalah besaran. Contohnya adalah panjang atau lebar suatu logam yang biasa kita ukur dengan menggunakan sebuah mistar atau alat ukur panjang. Kemudian arus listrik atau tegangan listrik. Nah, ini merupakan contoh dari suatu besaran. Dan kita juga sering mengukur, ya, mengukur temperatur, ya, mengukur suhu. Ini juga merupakan contoh dari suatu besaran fisis. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai dari suatu besaran itu kita perlu melakukan suatu yang namanya pengukuran, ya. Jadi untuk mendapatkan nilai dari suatu besaran kita memerlukan pengukuran. Nah, pengukuran ini itu berkaitan dengan alat ukur. Nah, alat ukur yang kita gunakan itu tergantung dari besaran yang kita akan ukur. Kalau kita ingin mengukur suhu atau temperatur, maka kita bisa menggunakan termometer. Kalau kita ingin mengukur massa, ya, atau berat badan misalkan, kita bisa menggunakan timbangan. Nah, itu adalah pengukuran, ya, untuk mengetahui nilai dari suatu besaran. Besaran itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah besaran pokok. Contohnya adalah panjang, massa, waktu, dan lain-lain, ya. Besaran pokok ini jumlahnya ada 7. Dan yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini contohnya adalah kecepatan, gaya, tekanan, dan lain-lain. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang dia itu berdiri sendiri. Jadi besaran pokok ini dia didefinisikan, ditentukan oleh kalangan ilmuwan internasional dan dijadikan sebagai satuan yang besaran yang baku, yang dia berdiri sendiri, ya. Kemudian yang kedua itu adalah besaran turunan. Besaran turunan ini dia diperoleh dari besaran pokok. Jadi besaran turunan ini merupakan gabungan dari besaran-besaran pokok, gitu, ya. Nah, contohnya adalah kecepatan. Kecepatan ini adalah kombinasi atau campuran dari panjang dan waktu, gitu, ya, seperti itu. Kemudian ada gaya, ada tekanan, dan lain-lain, ya, seperti itu. Itu adalah besaran, ya. Nah, ini adalah besaran-besaran pokok, ya, besaran-besaran pokok yang ditentukan oleh para ilmuwan. Di sini para ilmuwan menentukan bahwa untuk besaran panjang ini satuan internasionalnya adalah meter, ya. Jadi satuan internasionalnya adalah meter. Disingkatnya itu adalah M, ya, dan dimensinya adalah L. Kemudian ada massa, ya. Massa itu diukurnya satuannya adalah kilogram, kg, ya. Dimensinya adalah M, gitu, ya. Nah,
Dimensi ini itu hanya sebagai tanda ya, sebagai tanda kodifikasi ya, kodifikasi dari besaran pokok. Kemudian ada waktu ya, detik, sekon, simbolnya S, kemudian suhu, arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat, sudut, dan sudut ruang ya. Nah, ini adalah besaran-besaran pokok ya, besaran-besaran pokok. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kemudian mengenai sistem satuan yang digunakan ya. Untuk satuan panjang kita akan menggunakan satuan meter, sentimeter ya. Kita akan menggunakan satuan internasional. Nah, namun selain menggunakan meter di dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam praktiknya gitu ya, kadang-kadang kita sering menemukan suatu besaran yang mungkin kurang familiar dengan kita gitu ya. Contohnya adalah mil, inci gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada juga untuk satuan massa, kita sering mendengar ada satuan ons, ada satuan pounds gitu ya, pound. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan satuan internasional ya di kuliah fisika ini untuk memudahkan dalam hal mengkonversinya. Kemudian untuk satuan waktu, untuk satuan waktu ini semua sama ya, jam, menit, detik ya, jadi seperti itu. Nah, baik. Kemudian mengenai dimensi, nah dimensi ini dimiliki oleh besaran. Nah, sebetulnya fungsi dari dimensi ini adalah untuk mengidentifikasi ya. Jadi fungsi dimensi itu adalah untuk mengidentifikasi suatu besaran yang tidak diketahui gitu ya. Itu fungsinya dimensi. Nah, jadi selain untuk mengidentifikasi, dimensi ini juga dibutuhkan untuk ketika kita ingin mengoreksi suatu persamaan ya. Seperti itu, mengoreksi persamaan. Nah, jadi dari rumus misalkan ya, kita bisa mendapatkan dimensi dari suatu besaran gitu ya. Atau sebaliknya, dari dimensi ini kita juga bisa mengoreksi dari rumus ya, kita bisa mengoreksi rumus. Oke, kita lihat contohnya ya. Contohnya misalkan panjang itu dimensinya L, massa itu M, dan waktu itu adalah T. Ya, ini adalah dimensi yang bisa Anda lihat kembali di tabel yang sebelumnya saya perlihatkan. Nah, misalkan ya, kita ambil contoh misalkan kita memiliki rumus kecepatan ya, ini kecepatan V ini kecepatan, velocity itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu gitu ya. Nah, atau perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, maka kalau kita lihat satuannya ya, jadi kita lihat satuannya kalau kita lihat berdasarkan rumus ini, maka ini jarak, satuannya meter, dan waktu adalah satuannya detik, sekon ya. Maka kalau kita jabarkan, maka kecepatan itu satuannya adalah meter per detik ya, atau meter dikalikan detik pangkat min 1. Nah, ini. Jadi dari rumus kita bisa mengetahui satuan gitu ya. Dari satuan kita juga bisa mengetahui dimensi. Seperti itu. Atau sebaliknya ya. Dari dimensi kita bisa mengetahui satuan. Dari satuan kita bisa mengoreksi rumus ya. Kita bisa mengoreksi rumus. Baik. Kemudian selain kita membagi besaran itu menjadi dua kelompok besar, besaran pokok dan besaran turunan, kita juga bisa mengklasifikasikan besaran itu berdasarkan nilai dan arahnya ya. Jadi kita bisa mengelompokkan besaran itu berdasarkan nilai dan arahnya. Nah, berdasarkan nilai dan arahnya, besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah skalar dan yang kedua adalah vektor. Ya. Nah, di sini jadi besaran-besaran tadi, besaran pokok dan besaran turunan itu kita bagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu skalar dan vektor.
Nah, apa itu skalar? Skalar itu adalah suatu besaran yang dia itu hanya memiliki nilai saja, ya. Jadi dia itu hanya punya nilainya saja, gitu ya. Contohnya adalah waktu, suhu, massa, volume, dan lain-lain, ya. Seperti itu. Jadi dia hanya punya nilainya aja, nilainya saja. Nah, berbeda halnya dengan vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang dia itu memiliki nilai, ya, memiliki nilai dan dia memiliki arah. Memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, ya. Perpindahan. Misalkan saya berjalan, saya bergerak, saya berpindah sejauh misalkan 5 km ke utara gitu ya, seperti itu. Atau saya berjalan 2 km ke timur gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah vektor. Nah, kenapa disebut vektor? Karena dia itu selain memiliki nilai, ya, selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Nah, arahnya kemana? Apakah ke utara, ke timur, ke barat, atau ke selatan? Seperti itu ya. Nah, itu adalah vektor. Nah, selain perpindahan, contoh vektor itu adalah ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, pada bagian ini kita akan membahas mengenai analisis vektor. Nah, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa di fisika dasar ini kita akan banyak menghitung besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah, yaitu vektor. Contohnya adalah kecepatan, kemudian perpindahan, percepatan, gaya, dan lain-lain, ya. Nah, itu adalah besaran-besaran penting di fisika yang dimana di dalam menganalisisnya kita memerlukan suatu perhitungan yang khusus, ya. Nah, makanya di sini kita akan bahas lebih dalam mengenai analisis vektor. Nah, seperti yang sudah kita bahas, bahwa vektor itu adalah suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi dia di samping memiliki nilai, di samping dia memiliki nilai, dia juga memiliki arahnya, gitu ya, seperti itu. Nah, baik. Secara grafis, vektor itu digambarkan melalui suatu panah, ya, suatu garis panah. Nah, di sini contohnya kita memiliki sebuah vektor, titik awalnya itu di titik O, kemudian titik akhirnya itu adalah di titik A, ya. Nah, di sini vektornya arahnya dari O ke A, ya. Maka vektor ini dapat kita tuliskan sebagai vektor OA, atau bisa juga kita tuliskan sebagai vektor A kecil, ya, di sini. Nah, di sini di atasnya ada tanda panah, ini menunjukkan sebagai vektor, ya. Nah, atau bisa juga dituliskan dalam huruf yang dicetak tebal, gitu ya, huruf kecil yang dicetak tebal. Nah, ini adalah penulisan vektor. Nah, selain itu, penulisan vektor itu dapat dituliskan dalam suatu persamaan, ya. Jadi ini adalah vektor A. Vektor A di atasnya tanda panah itu sama dengan A dikalikan dengan A topi, ya. Saya menyebutnya ini A topi, gitu ya. A topi. Ini A ini itu menunjukkan nilainya, menunjukkan nilai vektornya, gitu ya. Semakin besar nilainya, maka arah penggambarannya itu adalah arahnya itu semakin panjang. Ini menunjukkan nilai vektornya, menunjukkan besar vektornya, dan ini adalah menunjukkan vektor satuannya, ya. Ini notasi vektor satuan. Jadi ini tuh hanya sebagai tanda saja, ya. Ingat, ini hanya sebagai penanda yang menunjukkan arah vektornya. Baik. Nah, vektor yang sudah kita lihat sebelumnya yang tadi, ya, itu bisa kita pecah, ya. Vektor itu bisa kita pecah menurut sumbu koordinat Kartesius, ya, x, y, ya. Seperti itu. Nah,
kenapa vektor itu perlu kita urai, perlu kita pecah? Ini tujuannya itu adalah untuk memudahkan kita di dalam melakukan analisis dari vektor, ya, seperti itu. Nah, kita ambil contoh dari gambar vektor yang sebelumnya. Ya, misalkan kita memiliki vektor A sama dengan A dikalikan dengan A topi, ya. Ini nilai vektornya, ini adalah arahnya. Nah, maka kita bisa menggambarkan vektornya itu adalah sebagai berikut. Jadi, di titik ini, titik awal vektornya, kita buat sumbu koordinat, ya, X dan Y, gitu ya. Nah, ini sumbu X dan sumbu Y ini kita perlukan, ya, kita gunakan sebagai acuan, sebagai garis acuannya, gitu ya, garis patokannya, untuk memudahkan analisis sebetulnya, ya. Nah, baik. Dengan sudut theta, ya, ini sudut kemiringannya. Ini adalah sudut kemiringan vektor terhadap garis sumbu X, ya. Nah, vektor A ini kita pecah sehingga di sini akan dihasilkan, ini adalah bayangannya, ya, pecahannya jadi AX yang sejajar dengan sumbu X dan menjadi AY, ya. Jadi vektor A ini kita pecah menjadi dua, ya, menjadi vektor AX yang sejajar dengan sumbu X, dan yang kedua adalah vektor AY, ya. Vektor AY dan AY ini adalah vektor hasil pecahan A yang sejajar dengan sumbu Y, gitu ya, seperti itu. Jadi AX dan AY ini adalah pecahan dari A, ya, hasil penguraian dari A, seperti itu. AX dan AY ini itu disebutnya sebagai vektor komponennya, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah AX ini berapa nilainya, gitu ya, dan AY ini berapa nilainya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini adalah bentuk vektor komponen, ya, yang ditulisnya. Jadi vektor A ini, vektor dari A ini itu dapat kita tulis ulang, gitu ya, dapat kita ubah bentuknya itu menjadi AX dikalikan dengan I, ya. Ini adalah I topi, ya. Ini tanda, ini menunjukkan vektor satuan yang searah dengan sumbu X, ya. AX kalikan dengan IJ, artinya ini dia sejajar dengan sumbu X, gitu ya, plus AY ini adalah ini dikali dengan J topi. J topi ini adalah vektor satuan yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, oke. I dan J ini itu sifatnya baku, ya, sifatnya baku. Jadi untuk koordinat X dan Y itu pasti itu X itu J, X itu adalah I, maaf, X itu adalah I, J itu adalah sumbu Y, ya, itu pasti seperti itu. Nah, jadi bentuk vektor ini dapat kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, saya kembali yang tadi, bagaimana kita menentukan AX dan AY-nya. Nah, untuk menentukan AX dan nilai AY-nya, kita bisa memanfaatkan trigonometri, sehingga AX-nya itu adalah A cos theta, AY itu adalah A sin theta, ya, seperti itu. Nah, jadi AX-nya itu adalah A cos theta. Ingat pembahasan kita sebelumnya bahwa AX ini adalah, ini kalau kita perhatikan ini adalah segitiga siku-siku, ya. Ini sudutnya di sini. Ini berarti sisi miring. Berarti ini sisi samping dengan sisi miring, gitu ya. Samping dengan miring adalah cos, gitu ya, seperti itu. Nah, ini kemudian menggunakan matematika, ya, dipindah ruaskan jadi seperti ini. Begitupun sama dengan AY, ya. AY ini kalau kita proyeksikan, gitu ya, kalau kita proyeksikan ke sebelah kanan, ini jadi kayak gini kan, jadi garis panah, garis putus-putus merah ini menunjukkan nilai AY, maka ini adalah sisi depan, ini adalah sisi miring, gitu ya. Jadi depan miring, berarti sinus, ya. Sinus theta adalah AY dikalikan dengan A, AY dibagi dengan A. Pindah ruas menjadi seperti ini, gitu ya, seperti itu. Baik, ini adalah I, vektor satuan untuk sumbu X, dan J adalah vektor satuan untuk sumbu Y. Nah, ini adalah bentuk dari vektor komponen, ya. Ini hasil penguraian dari vektor A. Jadi vektor A ini kita bisa tuliskan menjadi vektor ini. Ini adalah vektor komponennya, gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama saja, gitu ya, sama saja sebetulnya. Cuman dia beda bentuknya.
Oh, ini bentuknya bentuk X dan Y-nya gitu ya, seperti itu. Nah, AX dan AY itu bisa kita kembalikan, bisa kita Pitagoraskan nilainya AX kuadrat tambah AY kuadrat sama dengan A. Nah, nilai A ini nilainya pasti bakal sama dengan nilai ini. Ya, seperti itu. Jadi bisa balik lagi gitu ya. Kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk ini, atau sebaliknya. Kita juga bisa mengubah bentuk ini ya, bentuk komponennya menjadi bentuk ini. Jadi bisa berkebalikan gitu ya. Kita bisa mengubah dari sini ke sini, kita juga bisa mengubah dari sini ke sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kenapa kita perlu menguasai cara penguraian vektor ini? Karena nanti di dalam penjumlahan vektor ya, ini penguraian ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan. Baik. Oke, kita lihat contohnya di sini latihannya ya. Di sini sebuah vektor, kita memiliki sebuah vektor A memiliki bentuk sebagai berikut ya. Baik, di sini kita lihat dari gambar, kita memiliki sebuah vektor A. Vektor A ini dia miring ke atas, dan dia ini miringnya itu sebesar 30 derajat terhadap garis horizontal ya. Ini garis horizontal. Nanti ini bisa kita jadikan sebagai sumbu X ya, karena dia horizontal. Nah, oke. Jika nilai dari vektor A, ini vektor A ini panjangnya ya, besarnya itu nilainya 10 satuan ya, dan memiliki arah dengan sudut 30 derajat. 30 terhadap horizontal. Pertanyaannya adalah tentukan vektor komponen dari vektor A tersebut ya. Jadi pertanyaannya itu adalah, kalau vektor ini kita pecah ya ke dalam komponen sumbu X dan sumbu Y, kira-kira berapa nilainya gitu ya. Berapa nilainya? Baik. Kita lihat pembahasannya. Kita memiliki sebuah vektor yang memiliki nilai 10 ya, sehingga dari sini kita bisa menuliskan notasi bentuk persamaan vektornya. Dari A ini adalah A vektor sama dengan 10 A topi ya. Ini adalah menunjukkan arah vektornya, dia searah dengan ya, arahnya ke sana gitu ya, arahnya ke atas. Baik, kita ubah vektor ini. Langkah pertama adalah kita buat sumbu koordinatnya. Kita buat sumbu koordinat di mana titik 0 itu di sini ya. Oke, kita buat sumbu koordinat. Kita berikan sumbu koordinat. Ini sebagai garis pedoman. Garis pedoman. Baik, kita proyeksikan ya ke arah sumbu X, maka kita akan memperoleh AX. Ini adalah bayangannya, pecahannya si vektor A, dan kita juga memiliki AY. Ini adalah pecahannya si vektor A. Jadi vektor A ini kalau kita proyeksi gitu ya, kita tarik titik ini tuh, kita tarik secara tegak lurus ke arah sumbu Y, maka ini adalah vektor komponennya, proyeksinya gitu ya, pecahannya terhadap sumbu Y. Nah, kita dapat AX dan AY. Baik. Dengan menggunakan trigonometri, kita bisa menentukan nilai AX-nya. Maka kalau misalkan nilainya 10, ini nilainya 10, maka AX, nah, oke, kita lihat ini adalah segitiga siku-siku ya. Sudutnya di sini, berarti di sini AX, ini sisi samping, A dan A ini adalah sisi miring ya. Nah, di situ nanti kemudian diubah ya ke sini, ke dalam persamaan ini, di AX sama dengan A cos theta. Cos theta-nya itu adalah cos 30, Anda hitung kalkulator, maka A-nya itu nilainya 10, maka 10 dikalikan dengan 0,86, sehingga akan menghasilkan nilai AX adalah 8,66 satuan. Gitu ya. Begitupun sama dengan AY. AY ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita proyeksikan, kalau kita sejajarkan, maka nilainya sama dengan garis merah putus-putus ini. Ini kita lihat, ini sebagai segitiga siku-siku ya, trigonometri. 30 derajat di sini sudutnya, bagi ini sisi depan, ini sisi miring. Maka di sini sisi depan dengan sisi miring, berarti sin ya.
sin 30. Oke, tadi cos ya. Tadi yang AX ini adalah cos. Kalau yang AY ini kita menggunakan sin karena ini sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Seperti itu. Jadi AY dibagi dengan A sama dengan sin 30. Maka kalau kita rubah secara matematis ya persamaannya menjadi AY sama dengan A sin theta. Sin theta ini adalah sin 30 derajat sama dengan setengah. Setengah dikalikan dengan A ini 10 maka sama dengan 5 ya, seperti itu. Nah, sehingga vektor A ini dapat kita ubah ya bentuknya. Dapat kita ubah bentuknya, dapat kita pecah gitu ya, dapat kita gantikan vektornya menjadi vektor AX yang arahnya ke arah sumbu X positif dan vektor AY yang arahnya menuju sumbu Y positif ya, ke atas. Ini ke kanan, ini ke atas. Seperti itu. Jadi vektor komponen ini adalah sebetulnya sama saja dengan vektor pengganti ya. Vektor pengganti gitu. Jadi vektor A ini dapat kita gantikan keberadaannya itu dengan vektor AX dan vektor AY. Seperti itu. Nah, sehingga vektor A dapat kita urai atau diubah menjadi vektor, kalau kita tuliskan ke dalam komponennya ya, menjadi seperti ini bentuknya ya. Jadi vektor A ini yang bentuknya 30 derajat ini itu dapat kita tulis menjadi vektor ini 8,66i topi plus 5j. Nah, di sini kalau kita lihat 8,66 ini menunjukkan besar atau nilai dari vektor AX. Seperti itu. Jadi kalau Anda ukur ini nilainya pasti 8,66. Begitupun sama dengan ini 5J. Ini searah dengan sumbu Y. 5 ini berarti dia menunjukkan nilai dari panjang vektor ini. Nilainya pasti 5. Ini nilainya 5, ini nilainya 8,66. Ya, seperti itu. Ini sumbu X, sumbu Y. Sumbu X, ini adalah sumbu Y. Baik.